Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penonton setia channel R Project yang berbahagia. Pada kesempatan video ini saya akan berbagi informasi teman-teman tentang petani atau peternak ayam petelur itu akan mengalami kerugian jika telur di harga berapa. Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Tentunya banyak sekali komponen daripada biaya produksi dari ayam petelur. Namun pada video ini saya akan membandingkan dua komponen saja, yaitu komponen pakan dan harga. Jadi kita akan mengukur dari dua komponen itu saja. Untuk tenaga kerja dan lain-lain itu kita kesampingkan karena kita memang usaha peternakan telur ini skala kecil, skala mikro lah seperti itu, dan menjadi usaha sampingan saja, bukan yang besar. Jadi kita tidak tahu komponen lain yang diperlukan untuk biaya produksi telur itu. Yang kita tahu saat ini cuma komponen pakan saja, karena untuk tenaga kerja juga kita kerjakan sendiri, jadi tidak kita keluarkan atau tidak kita hitung untuk tenaga kerjanya. Teman-teman, kerugian itu terjadi saat biaya pakan melebihi dari yang dihasilkan. Artinya saat telur dijual itu tidak mencukupi untuk membeli pakan, artinya peternak akan mengalami kerugian. Namun hitung-hitungan itu juga tidak bisa serta-merta seperti itu, teman-teman. Kita akan memakai beberapa parameter, teman-teman ya. Parameternya adalah yang sudah saya tulis di sini, nanti juga akan saya posting di tab komunitas channel ini agar supaya teman-teman bisa melihatnya lebih detail lagi. Seperti itu. Yang pertama, teman-teman, supaya kita bisa mengetahui produksi daripada ayam kita, tentu kita harus melakukan perhitungan terlebih dahulu. Ini belum saya lakukan secara detail. Di hari-hari yang berikutnya saya akan mencoba menghitung produktivitas ayam saya itu sebenarnya berapa persen, tapi akan saya buat video tersendiri. Di sini saya memakai hitungan hasil kemarin saja. Artinya kita mempunyai tingkat produktivitas 85%. Artinya dari ayam kita itu tingkat produksinya 85%. Katakanlah kita punya 100 ayam, maka yang bertelur adalah 85. Berarti itu tingkat produksinya 85%. Kita pakai parameter ini. Tingkat produksi kita 85% produksi telurnya dari jumlah ayam yang dipelihara. Terus parameter yang lain adalah harga pakan, harga dasar pakan, teman-teman. Yang pertama harga konsentrat. Ini harga saat ini ya, saat saya bikin video ini harganya seperti ini. Tapi tentu harga itu sangat fluktuatif, seperti harga telur yang fluktuatif, harga pakan juga fluktuatif. Saat ini harga konsentrat itu satu sak isi 50 kilo itu Rp490.000. Terus harga jagung per kilonya harga jagung per kilonya Rp5.500. Harga jagung Rp5.500 per kilo. Terus harga bekatul Rp4.500 per kilo. Komposisi pakan kita, konsentrat berbanding jagung berbanding bekatul adalah konsentrat 50 kilo, jagung 75 kilo, dan bekatul 30 kilo. Ya, itu komposisinya seperti itu. Jadi sekali aduk pakan dengan komposisi konsentrat 50 kilo, jagung 75 kilo, dan bekatul 30 kilo, maka satu kali aduk kita punya pakan 155 kg. Ya, sekali pakan kita punya 155 kg pakan. Sedangkan pemberian pakan sendiri, teman-teman, pemberian pakan itu kalau saya punya acuan 1 ekor itu 100 gram per hari. Jadi
diberi pakan 2 kali, 1 hari 100 gram, berarti 1 kali pemberian pakan itu adalah 50 gram per hari. 50 gram sekali memberi pakan. 2 kali berarti 100 gram per ekor. Dengan ayam yang saya punya sejumlah 116 ekor ayam, maka pakan yang saya butuhkan satu harinya adalah 11,6 kg pakan. 11,6 kg pakan. Tadi kita punya aduan 155 kg. Setiap harinya kita ambil 11,6 kg. Jadi 155 dibagi 11,6 kg sama dengan 13. Artinya 1 kali aduan itu kita jadi atau bisa untuk pakan 116 ekor ayam itu selama 13 hari. Nah, seperti itu. Total duit dari 155 kg pakan itu adalah Rp1.037.000 yang terdiri dari konsentrat Rp490.000, jagung Rp412.000 dan begatul Rp135.000. Di total jadinya Rp1.037.000. Rp1.037.000 ini untuk 13 hari. Berarti satu harinya bisa ketemu Rp1.037.000 dibagi 13 hari, ketemunya adalah Rp79.769. Itu pakan saja. Terus ditambah dengan vitamin dan lain-lain. Biasanya saya beri vitamin setiap harinya itu sekitar harga Rp4.000. Jadi ketemunya di harga Rp4.000 lebih sih, Rp4.000 lebih, sehingga ketemunya di harga Rp84.200. Jadi setiap harinya saya memberi pakan ayam saya itu memerlukan duit Rp84.200. Itu uang yang saya perlukan untuk memberi pakan ayam selama 1 hari. Rp84.200. Oke, seperti itu. Itu adalah kebutuhan yang harus keluar, teman-teman. Artinya itu enggak bisa ditunda, enggak bisa dihentikan, artinya harus terus diberi pakan. Dan untuk harga pakan saat ini, maka 1 hari ketemunya Rp84.200. Itu yang kita perlukan untuk memberi pakan ayam kita sebanyak 116 ekor itu. Terus kita itu dari komponen yang pakannya. Terus kita sekarang perlu tahu jumlah telur yang dihasilkan dari ayam kita. Nah, tadi kita punya parameter bahwa produktivitas dari ayam kita adalah 85%. Maka jika produktivitasnya 85% dari 116 ekor, maka ada telur sejumlah 98 telur. Nah, itu 98 telur. Berarti dari 116 itu ayam kita yang bertelur adalah 98. Seperti itu. Setelah saya teliti, ayam saya itu 1 kilogram telur itu isinya adalah 17 butir ya, teman-teman ya. 1 kilogram itu rata-rata isinya 17 butir. Jadi jika dihitung, maka 98 dibagi 17 butir, setiap harinya ayam saya menghasilkan 5,7 kg telur. Seperti itu, 5,7 kg telur. Seperti itu. Nah, sudah ketemu sekarang, teman-teman ya. Biaya yang kita butuhkan setiap hari adalah Rp84.200. Telur yang kita dapatkan dengan tingkat produktivitas 85% adalah 5,7 kg. Jadi sudah ketemu seperti itu.
tinggal kita hitung saja teman-teman. 5,7 kg itu jika harga telurnya adalah 18.000 per kilo, kita masih dapat Rp102.600. Artinya kita masih dapat laba jika harganya 18.000. Namun jika harganya 17.000, maka kita mendapatkan uang Rp96.900. Kita juga masih mendapatkan laba walaupun kecil. Jika telur turun lagi harganya ke 16.000, maka kita dapat duit Rp91.200. Kita juga masih mendapatkan laba walaupun sedikit. Jika harga turun lagi menjadi 15.000 per kilo, maka kita mendapatkan uang Rp85.500. Kita juga masih laba walaupun 1.000 lebih sedikit, 1.300. Tidak apa-apa, itu masih dianggap laba gitu aja. Lah, jika harga telur itu menyentuh 14.000, baru kita akan merugi teman-teman. Karena jika telur harganya 14.000, kita hanya mendapatkan Rp79.800. Namun untuk harga sampai 14.000 itu saya belum pernah menemui. Yang pernah saya temui adalah harganya sekitar di kisaran 18.000. Di 18.000 itu ya mepet banget teman-teman ya, mepet banget. Satu hari cuma dapat 15.000 untuk 116 ekor ayam. Itu ya alhamdulillah tidak rugi, tapi ya capeknya itu tidak dapat apa-apa kan, seperti itu. Itu kita cuma membandingkan komponen pakan dengan harga jual telur loh ya. Belum kalau yang skala besar tentunya kan dikerjakan sama orang. Artinya butuh tenaga kerja, butuh menggaji orang, komponen kebutuhan hariannya akhirnya menjadi naik. Dari kita cuma 84.200 per 116 ekor, tentunya kalau ada tenaga kerja kan ditambahkan di sini berapa biayanya. Jadi ya bisa minus kalau seperti itu teman-teman. Jadi itulah teman-teman, jika kita punya 116 ekor ayam dengan harga pakan saat ini, terus harga telurnya itu jika harganya menyentuh 14.000, maka kita akan rugi. Itu mengesampingkan tenaganya tidak dihitung. Jadi kita kerjakan sendiri semua dari awal sampai akhir kita kerjakan sendiri. Itu di harga itulah kita baru bisa dikatakan rugi. Tapi kalau harganya masih di atas 14.000, maka kita ya masih dapat turan walaupun sedikit sekali, seperti itu. Tidak bisa dikatakan rugi, kecuali ada komponen tenaga kerja. Kalau ada komponen tenaga kerjanya ya pasti rugi kan, seperti itu. Ditambah lagi kalau modalnya itu hutang bank katakanlah seperti itu, pasti kan setiap hari harus menyisihkan uang berapa untuk angsuran. Lah ini malah lebih ruwet lagi, artinya seperti itu. Jadi kalau mungkin di harga 18.000, kalau tambahan beban tenaga kerja dan beban angsuran ya jelas ngeletak teman-teman. Ngeletak itu artinya ya pasti rugi, seperti itu. Tapi ya itu kan yang skala besar. Kalau skala rumahan saja, usaha mikro ya enggak sampai rugi. Kalau harganya 18.000 ya masih ada sisa, tapi ya sedikit, cuma 15-an ribu rupiah per hari ya alhamdulillah enggak rugi kan, seperti itu. Itu saja teman-teman ya. Intinya jika kita punya ayam petelur dan harga pakan saat ini seperti yang saya sampaikan, harganya masih belum berubah, maka jika harga telur sampai 14.000 kita mengalami kerugian. Tapi kalau harga telur di atas itu ya kita masih dapat turan. Syukur-syukur kalau harga telur itu stabil di atas harga 20.000, itu akhirnya kita ya masih dapat turan yang lumayan teman-teman, seperti itu. Jika harganya seperti saat ini 26, 27 ya alhamdulillah kita dapat laba yang ya untuk ukuran rumahan ya cukup lah, 50.000, 60.000. Ya untuk kita yang petani itu ya sudah bersyukur alhamdulillah.
karena kita mampunya juga memelihara segitu ya, jadi ya pendapatan segitu juga diterima atau disyukuri dengan penuh rasa terima kasih kan, seperti itu. Jadi intinya kita akan rugi jika harga telur di bawah 14.000 dengan catatan harga pakan seperti yang di sini, seperti saat ini, produktivitas 85% dan tidak memakai tenaga kerja. Kalau ada komponen lain itu tentu hitung-hitungannya akan jauh lebih rumit lagi. Demikian saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jika dirasa channel ini bermanfaat, menambah pengetahuan, silahkan di subscribe, karena saya setiap harinya akan berusaha memberi konten yang bermanfaat pada teman-teman, dan pada konten selanjutnya saya ingin menghitung teman-teman produktivitas telur, produktivitas ayam saya by data. Nanti akan kita kumpulkan, kita akan mengumpulkan data selama 1 bulan, terus nanti kita rata-rata berapa jumlah produktivitas dari ayam saya itu. Itu memang memerlukan waktu, namun itu penting teman-teman, agar supaya kita bisa punya gambaran secara umum, agar supaya pada waktu-waktu yang datang saat kita akan melakukan ternak lagi bisa lebih hati-hati dan lebih bisa punya gambaran seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.